Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, setiap orang di dunia pasti akan menemui kematian. Hanya saja tak satu pun yang tahu bagaimana cara kita meninggal kelak. Namun, sebagai umat muslim, tentu yang paling diinginkan adalah meninggal dalam keadaan syahid. Dalam agama Islam, ada istilah yang dikenal dengan nama mati syahid. Istilah itu menggambarkan keadaan seseorang yang mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mati dalam keadaan itu pun akan memiliki keistimewaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, terdapat beberapa kematian yang bisa disebut mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang, itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja jenis-jenis mati syahid menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa benar tenggelam termasuk mati syahid? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Orang yang gugur di medan perang. Orang yang gugur di medan perang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sebagai mati syahid dunia dan akhirat. Gelar tersebut berarti orang-orang yang mati di medan perang dalam menegakkan agama Allah memiliki kemuliaan yang tinggi sehingga dapat dikubur tanpa harus disolatkan atau dimandikan terlebih dahulu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, "Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang. Meninggal akibat perjuangan membela Islam atau lebih dikenal dengan jihad juga termasuk sebagai mati syahid. Mereka tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Para ulama mengistilahkannya dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapat pahala syahid, namun di dunia dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Orang yang terkena wabah atau taun. Orang yang terkena taun atau wabah juga sama dengan orang yang meninggal di jalan Allah meskipun bukan karena perang. Mereka termasuk sebagai mati syahid akhirat dan jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah umat muslim. Seperti yang pernah menimpa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu salah satu wabah yang menyerang pada zaman Rasulullah adalah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa penyakit taun adalah penyakit menular. Tidak setiap wabah merupakan taun, tapi taun biasanya sudah pasti wabah. Penyakit-penyakit taun mengakibatkan pembengkakan, borok, dan nanah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'un adalah kematian syahid bagi setiap muslim." Hanya saja dalam konteks wabah COVID-19 seperti yang pernah terjadi sekarang ini, jenazah tidak dapat dimandikan karena bisa membuat virus menyebar lebih luas. Meski demikian, jenazah tetap bisa disolatkan dan diperlakukan sebagaimana mestinya ketentuan dalam Islam. Orang yang mati karena sakit perut. Orang yang meninggal dikarenakan sakit perut juga termasuk mati syahid. Hanya saja sakit perut di sini terjadi akibat adanya penganiayaan atau sikap zalim yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat segala penyakit yang dirasakan di dalam perut sehingga menimbulkan kematian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mati karena sakit perut merupakan salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid." Orang yang mati karena tenggelam. Golongan terakhir yang termasuk mati syahid sesuai yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim adalah orang yang mati karena tenggelam. Dan ini juga termasuk dalam bagian mati syahid akhirat. Jika saat tenggelam dan jasadnya tidak pernah ditemukan, maka ada baiknya melakukan sholat gaib. Sholat gaib diperlukan agar setiap orang yang mengenal korban tahu akan kabar kematiannya dan dapat merelakan serta mengikhlaskan almarhum. Sementara itu, jika korban yang ditemukan masih memiliki anggota badan, maka harus dimandikan, dikafani, disolatkan lalu dikuburkan selayaknya tata cara mengurus jenazah. Mereka yang mengalami mati syahid bukan karena berperang harus tetap dimandikan dan disolatkan. Sebab yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah tidak memandikan orang yang mati syahid karena berperang, lantaran jika dimandikan akan menghilangkan darah baik. Lalu, adapun keistimewaan dari mereka yang mengalami mati syahid sudah tercantum dalam firman Allah berikut ini. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Quran, Surah An-Nisa ayat 74. Adapun riwayat lain menyebutkan keistimewaan bagi orang yang mati syahid adalah sebagai berikut. Orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh dan langsung melihat surga tempat tinggalnya seketika itu. Dia dilindungi dari siksa kubur, dia aman dari ketakutan yang paling besar, dikenakan padanya pakaian keimanan, dia dinikahkan dengan bidadari, dan dia diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa jenis atau golongan mati syahid menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi lain yang bisa membuat seseorang mati syahid, seperti halnya mati akibat melahirkan, mati ketika sholat, mati saat menuntut ilmu, mati saat berdakwah, dan masih banyak lagi. Sahabat Musbi, datangnya kematian memang akan selalu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, dan bagaimana kita akan menemui ajal kita kelak. Maka, sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.